Hai, Shalom. Perkenalkan nama saya Novianti Jitmau. Saya sering dipanggil Amja. Saya merupakan salah satu pemudi di Gereja Blessed City Medan. Saya di sini ingin menceritakan kesaksian saya bersama Tuhan selama saya mengenal Dia dan bagaimana kebaikan Dia dalam kehidupan saya yang sampai sekarang saya masih mengalami itu. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga Kristen. Otomatis ayah dan ibu saya sudah mengenal Tuhan dan saya dari kecil sudah diajarkan tentang siapa itu Tuhan, bagaimana kebaikannya, apa yang Dia mujizat-mujizat apa yang Dia buat. Namun untuk merasakan secara teori, menurut saya udah paham siapa Dia. Namun untuk merasakan betul nggak sih saya hidup ini karena kemurahan Tuhan, atau betul nggak sih saya ini sudah dipersiapkan Dia, itu saya belum. Selagi saya masih dalam tahap pertumbuhan saya sampai kelas SMP, SMA kelas 1, saya masih belum mengerti sejauh mana Tuhan itu. Tapi saya tahu Dia Tuhan, tapi saya belum mengerti bagaimana cara kerja Dia, bagaimana cara Dia, oh ini Dia anaknya. Saya belum mengerti itu. Saya masih hanya tahu bahwa oh ya Dia Tuhan. Saya juga sering mengikuti kegiatan gereja seperti KKR atau worship biasa, tapi feeling yang saya ingin saya dapatkan belum ada. Saya belum mencapai itu. Saya masih merasa kayak ada yang kurang. Saya belum dapat apa-apa. Jadi situlah saya merasakan sesuatu namanya kebosanan dalam hidup. Karena dalam pikiran saya semuanya pasti akan, maaf kata, semua pasti akan meninggal pada akhirnya. Itu dalam pemikiran saya. Makanya saya rasa apa ya, dalam kehidupan saya tidak ada yang masih menarik gitu, kayak bosan saja. Dan saya pertama kali mengalami kebaikan Tuhan itu waktu saya masih SMA kelas 1. Situ saya pernah mengalami kebaikan Tuhan. Saya pernah pernah dibuat orang sakit tiba-tiba. Dan situ saya merasakan bahwa nyawa saya udah lewat gitu, hampir lewat. Jadi saya kayak, Tuhan, apa ini akhir dari kehidupan saya? Apa ini sampai di sini gitu kehidupan saya yang saya jalani sekarang? Tapi kebaikan Tuhan lagi, itulah saya merasakan kebaikan Tuhan tiba-tiba datang kepada saya. Saya tiba-tiba dibawalah pendeta, diberikan pujian, terus didoain. Dan ajaibnya malam itu, paginya saya udah baikan seperti biasa, seperti saya tidak pernah mengalami sakit separah itu. Karena tiba-tiba datang dan juga tiba-tiba pergi. Jadi saya merasakan kok saya masih bisa ya hidup gitu. Kok Tuhan masih izinkan saya, berarti kan. Itulah saya mulai merasakan feeling, oh jadi begini Tuhan bekerja itu, Dia tidak terjadwal, tiba-tiba saja gitu. Kayak mujizatnya datang itu secara tiba-tiba. Kayak tiba-tiba kita dalam suatu masalah, tiba-tiba saja gitu jawaban itu muncul. Ya mungkin bukan hari ini, pasti jawabannya itu akan datang secara tiba-tiba, tapi pasti kita akan tiba-tiba kayak macam terkejut. Oh jadi ini jawabannya dari semua pertanyaan, oh jadi ini jalan keluarnya. Tiba-tiba saja itu terjadi. Menurut saya gitulah cara kerja Tuhan. Ini juga pengalaman juga yang saya alami waktu SMA pas kelulusan. Jadi seminggu setelah itu saya pernah mengalami suatu kecelakaan yang bisa dikatakan cukup fatal. Karena waktu itu saya kecelakaan bersama kawan saya dan saya yang membawa. Jadi saat kecelakaan itu terjadi, teman saya terlempar ke arah keluar jalan, sedangkan saya terlempar ke arah jalan yang arah balik kendaraan. Jadi sebelah. Jadi sebenarnya itu bisa dikatakan kayaknya kalau memang itu terjadi, mungkin saya udah nggak bisa berbicara sekarang. Karena saat saya terlempar, langsung dibawa bannya kepala saya. Dan ajaibnya tiba-tiba aja gitu mobil yang di seberang itu tiba-tiba berhenti mendadak. Dan itulah saya rasakan, tinggal sedikit lagi, sesentil lagi, maka berakhirlah sudah kehidupan saya. Tapi saya lihat disitulah mujizat Tuhan kembali terjadi dalam kehidupan saya, bahwa makanya saya ingin menceritakan pengalaman kehidupan saya, bahwa kayak kita tidak dapat mengukur gitu kehebatan Tuhan. Kayak sungguh-sungguh dahsyat itu pengorbanan Tuhan, sungguh-sungguh dahsyat itu mujizatnya, yang kamu masih berpikir bahwa saya belum jadi orang yang benar, saya masih banyak dosa saya Tuhan, tapi masih bisa masih bisa Tuhan selamatkan saya, masih bisa Tuhan masih mengasihi saya sehingga Dia masih memberikan saya kehidupan ini. Mungkin maksud Tuhan ya mungkin
supaya saya menceritakan gitu kepada semuanya, kepada kalian, bahwa cinta Tuhan itu besar. Jangan pernah mengakal-budikan Tuhan, jangan pernah kita membuat perhitungan dengan Tuhan, jangan kita mempertanyakan seberapa hebat Tuhan itu, karena Dia sungguh besar. Makanya saya sangat bersyukur saya masih mengenal Tuhan. Saya sangat bersyukur bahwa saya mengenal Tuhan, dan saya sangat bersyukur bahwa saya sudah merasakan cinta kasih Tuhan. Dalam kehidupan saya sampai sekarang ini, saya merasakan bahwa mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan tuh sungguh nyata dalam kehidupan saya. Mungkin untuk teman-teman sekalian, mungkin masih belum memahami bagaimana cara kerja Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan turut adil dan turut bekerja dalam segala apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman harapkan. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu tahu. Seperti katakan bahwa Tuhan itu tahu sebelum kita memberitahukan. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah mengenal, oh jadi ini yang Dia inginkan, oh jadi ini yang diharapkan. Namun jawabannya mungkin belum secepat yang kita inginkan, pasti membutuhkan proses. Begitulah yang saya alami, dan semoga saja kesaksian hidup saya ini dapat menjadi masukan untuk teman-teman sekalian bahwa kita ikut Tuhan itu jangan hanya kita lihat berkatnya, jangan hanya kita lihat yang baik-baiknya. Ikut Tuhan itu tidak selalu baik, seperti dikatakan bahwa ikut Tuhan itu harus kita berani mengambil suatu pilihan, harus kita berani memikul salib. Salib itu merupakan suatu tanggung jawab, karena Tuhan juga mengorbankan hidupnya demi kita manusia yang berdosa, yang mungkin dalam masalah dalam kehidupan teman-teman sekalian pasti banyak masalah yang terjadi. Karena dalam setiap kehidupan manusia, kalau tidak ada namanya masalah, saya tidak tahu itu manusia atau bukan, tapi kita manusia pasti memiliki masalah. Namun tetaplah menaruh harapan kita kepada Tuhan, karena memang hanya Dialah sumber jawaban, hanya Dialah sumber keselamatan yang bisa kita capai. Mungkin itu saja yang bisa saya saksikan dalam kehidupan saya kepada teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali.